Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum melanjutkan materinya, jangan lupa untuk dipersiapkan alat tulis dan juga pulpen kalian, agar nantinya kalian bisa mencatat poin-poin penting dari informasi atau materi yang Ibu sampaikan hari ini. Langsung saja ya, Ibu jelaskan. Untuk materi hari ini kita akan belajar bagaimana cara memahami atau meringkas dari isi buku fiksi dan juga non-fiksi. Nah, sebelumnya anak-anak, kemarin di pertemuan berikutnya, Ibu sudah menjelaskan tentang materi buku fiksi dan juga non-fiksi. Kalian masih ingat itu apa itu buku fiksi dan juga non-fiksi? Masih ya? Ibu ulas sedikit. Untuk buku fiksi atau biasa kita sebut sebagai novel, nah, itu merupakan sebuah karya sastra atau di dalamnya penulis menceritakan sebuah kisah atau cerita yang tidak sesuai dengan kejadian nyata atau cerita yang bersifat khayalan. Sedangkan buku non-fiksi atau buku pengetahuan, buku yang berisikan tentang informasi pengetahuan yang menambah wawasan kita. Nah, contohnya kemarin sudah ada ya. Untuk buku fiksi masih ingat atau tidak? Contohnya apa aja? Nah, ada novel, ada cerpen, atau buku legenda ataupun cerita rakyat. Itu merupakan contoh dari buku fiksi. Sedangkan contoh dari buku non-fiksi bisa yang kita buka setiap harinya. Bisa buku mata pelajaran ataupun buku tentang sejarah. Contohnya kalau buku mata pelajaran bisa pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA ataupun IPS, ataupun bisa tentang buku biografi dari seseorang. Contohnya biografi dari presiden pertama kita, Ir Soekarno, itu bisa kita masukkan ke dalam buku non-fiksi. Nah, selanjutnya untuk materi ini yang tadi Ibu jelaskan di awal, Ibu akan menjelaskan tentang cara meringkas dari isi buku fiksi dan juga non-fiksi. Bisa kalian buka ya, atau kalian pelajari di buku paket kalian di bab yang terakhir sendiri, halaman paling akhir sendiri. Rangkuman disebut juga sebuah ringkasan. Rangkuman adalah hasil menyaringkan semua gagasan-gagasan pokok atau intisari suatu karangan ataupun buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Nah, rangkuman itu tidak boleh mengubah ide pokok, ya. Jadi harus sesuai dengan teks aslinya, tapi tidak dijabarkan keseluruhan, hanya dicatat poin-poin yang penting. Nah, anak-anak, untuk langkah merangkum atau meringkas berdasarkan gagasan pokok, terdapat 7 macam langkah atau 7 poin yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, bacalah informasi umum dari isi buku. Nah, informasi umum ini berupa identitas dari buku itu. Identitasnya berupa judul buku, nama pengarang, nama penerbit, bisa tebal halaman, ataupun bisa tahun terbit. Nah, jika berupa artikel, catat nama pengarang, nama media,
dan juga tanggal terbit. Ini biasanya terletak di lembar kedua setelah judul. Nah, yang kedua, ketahuilah secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. Yang ketiga, buku yang baik memiliki susunan berpikir yang terurai dengan baik dalam bab dan juga subbab. Setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraf. Setiap paragraf memiliki suatu pemikiran utama. Yang keempat, gagasan butir atau yang terdapat di nomor 3. Maka kita dapat merangkum bacaan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Nah, lihat kembali pelajaran di kelas 7 tentang gagasan utama atau gagasan rincian. Ini materi yang sudah Ibu jelaskan di bab sebelumnya. Dan yang kelima, merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. Nah, untuk poin yang keenam, format merangkum dengan teknik menentukan gagasan utama dan gagasan rincian. Nah, contohnya bisa kalian lihat di layar HP kalian. Yang pertama, perlu kalian tuliskan terlebih dahulu judul buku. Contohnya, Bahasa Indonesia kelas 7. Ini adalah contoh dari meringkas buku non-fiksi. Nah, yang kedua, judul babnya. Judul babnya ditulis. Misal yang pertama, di buku Bahasa Indonesia itu mendeskripsikan ya, atau kita mempelajari tentang teks deskripsi. Lanjut dengan judul subbab. Nah, untuk judul subbab itu dan juga judul bab bisa kalian lihat di daftar isi. Nah, bab itu merupakan yang pertama. Bab misalnya bab 1 Bahasa Indonesia itu mempelajari tentang teks deskripsi. Bab yang kedua tentang misalnya menulis teks prosedur. Nah yang kalau subbabnya, subbab itu yang perlu kita jabarkan dari judul bab. Misalnya teks deskripsi. Teks deskripsi itu kita jabarkan di subbabnya. Nah, itu poin-poinnya ada di gagasan utama setiap paragraf dalam subbab. Misalnya teks deskripsi itu merupakan judul bab. Nah, yang selanjutnya subbabnya itu ada di bagian bawahnya. Misalnya yang A, menentukan pengertian teks deskripsi. Yang kedua, struktur atau kaidah kebahasaan teks deskripsi itu merupakan subbab. Bab dan juga subbab itu merupakan meringkas dari buku non-fiksi. Nah, untuk poin yang ketujuh, gagasan setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun setiap kalimat yang menjadi gagasan utama atau gagasan pokok pikiran setiap paragraf ke dalam satu karangan. Nah, selanjutnya di poin ini atau poin sebelumnya bisa kalian catat poin-poin yang penting ya anak-anak. Nah, berikut Ibu memiliki contoh cara merangkum atau meringkas dari buku non-fiksi. Nah, yang dijelaskan di poin sebelumnya sudah ada contohnya ya anak-anak, bisa kalian lihat di layar HP kalian. Yang pertama yang perlu kita ketahui itu ada judul bukunya. Judul buku Karena Buku Senikmat Susu. Pengarangnya dari Eli Damaywati. Lanjut ke poin daftar isinya. Daftar isinya itu ada membaca tradisi meningkatkan ilmu. Nah, itu kemudian dibukukan biasanya setelah daftar isi ada pengantar penulis ya. Dituliskan juga halaman-halamannya. Nah, setelah itu membaca budaya cerdas. Nah, ini ada sambutannya. Nah, anak-anak,
yang perlu kalian ringkas atau kalian ketahui ini di poin ini. Nah, yang dicetak tebal bab 1 itu merupakan judul babnya. Yang tadi Ibu jelaskan ya. Judul babnya bab 1. Rendahnya minat baca. Nah, itu merupakan judul bab ya, atau biasa kita sebut sebagai bab. Nah, poin yang bawahnya itu merupakan subbabnya. Subbabnya alif kecil dan buku kumalnya. Nah, dijabarkan. Yang selanjutnya, everyday is learning day. Nah, selanjutnya ada payahnya minat baca anak bangsa. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca. Ini bisa kita sebut sebagai bab dan juga subbab. Bab itu yang dicetak tebal, sedangkan subbabnya itu yang dicetak kecil atau dijabarkan poin dari isi babnya. Bisa dipahami ya anak-anak? Untuk cara meringkas dari buku non-fiksi. Nah, selanjutnya Ibu memiliki contoh cara meringkas atau kutipan rangkuman dari isi buku fiksi. Nah, cara meringkasnya atau merangkumnya masih sama ya dengan langkah-langkah di buku non-fiksi. Hanya saja ini tidak perlu bab dan juga subbab. Nah, bisa kalian lihat ya pada layar HP kalian. Langkah dari meringkas buku fiksi yang perlu kalian ketahui, harus yang pertama ya, harus kalian tuliskan identitas buku. Nah, identitas buku itu mencakup apa aja yang tadi? Ada judul buku. Yang selanjutnya ada nama pengarang, nama penerbit, terus ada tahun terbit, tebal halaman, ataupun bisa tertuliskan harga. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat di bagian belakang sendiri. Pada buku fiksi ya, itu biasanya ada sinopsisnya. Nah, sinopsis merupakan ringkasan, tetapi beda ya. Untuk meringkas yang di sini perlu kita jabarkan lagi di bagian sinopsisnya. Di bagian sinopsisnya kalian baca, kemudian kalian jabarkan poin-poin yang penting dari isi buku fiksi. Nah, ini dicontoh, di bagian contoh ini Ibu mengambil sampel atau contoh yang ada di buku paket buku yang sebelumnya, cerita sebelumnya tentang teks cerita fantasi. Bisa kalian baca ya, kalian pelajari juga. Selanjutnya, Ibu jelaskan langkah merangkum dengan pemetaan pikiran. Nah, untuk pemetaan pikiran ini sama saja ya, mencatat poin-poin yang lebih rinci lagi. Nah, langkah-langkahnya terdapat 7 langkah atau 7 poin yang perlu kalian ketahui. Nah, yang pertama, tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul. Judulnya ditulis di tengah-tengah kertas ya. Yang kedua, buat cabang utama terkait topik tadi. Misalkan, apa definisi mind map? Bagaimana otak bekerja? Apa itu kesuksesan? Latihan apa yang bisa dilakukan dan bagaimana aplikasinya? Nah, yang ketiga, teruskan dengan membuat cabang-cabang utama dan gunakan warna yang berbeda. Nah, selanjutnya yang keempat, ingat atau diberi label. Setiap cabang hanya dengan kata kunci saja. Semakin sedikit semakin baik. Kalian catat, bukan untuk menghafal, melainkan untuk memahami dengan bahasa sendiri. Yang kelima, selanjutnya dari tiap cabang atau buat sub cabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. Nah, yang keenam, gunakan garis-garis lengkung atau alur yang nyaman dibuat. Tidak ada aturan khusus dalam membuat peta pikiran. Dan poin yang terakhir,
jika ada hal-hal yang berhubungan dengan sub yang berbeda, kalian bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Nah, ini merangkum dengan poin ini bisa kalian gunakan di buku catatan kalian ya. Nah, ini Ibu ada contohnya, cara meringkasnya. Nah, contohnya bisa kalian lihat sendiri ya. Itu judulnya yang paling tengah sendiri atau paling atas sendiri, lalu bisa diberi warna atau diberi garis-garis. Nah, bisa dilihat ya. Nah, bagaimana anak-anak untuk cara meringkas atau merangkum isi buku fiksi dan juga non-fiksi? Bisa dipahami ya? Intinya, cara meringkas buku fiksi ataupun non-fiksi, kalian harus membaca keseluruhan dari isi buku. Nah, setelah kalian membacanya, kalian bisa mencatat poin-poin yang penting dari isi buku tersebut. Dijabarkan sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Tentunya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jika ada pertanyaan, nanti bisa kalian WA Ibu. Nah, sebelumnya anak-anak, di materi selanjutnya insya Allah Ibu akan menjelaskan materi tentang kaidah kebahasaan dari buku fiksi dan juga non-fiksi, dan bagaimana cara kita mengetahui kekurangan dan juga kelebihan dari isi buku. Nah, sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan mendatangkan keberkahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.